Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Dwirayu akan menjelaskan mengenai pemerolehan bahasa anak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian jenis-jenis teori, proses, faktor pendukung, dan faktor penghambat pemerolehan bahasa anak. Yang pertama, pengertian. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang terjadi secara alamiah ketika seorang anak dihadapkan pada bahasa ibu atau bahasa pertama yang ia dengar saat orang sekelilingnya berkomunikasi dengannya, baik ketika dia berada dalam kandungan atau ketika dia sudah lahir. Proses ini terjadi sampai seorang anak mampu menguasai bahasa ibunya secara natural, tanpa melalui pembelajaran formal sebagaimana pengajaran bahasa terjadi di sekolah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pemerolehan bahasa dibedakan menjadi 6. Ke-1 berdasarkan bentuknya, diantaranya yaitu pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua, dan pemerolehan bahasa ulang. Yang kedua berdasarkan urutannya, diantaranya pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Yang ketiga berdasarkan jumlahnya, diantaranya pemerolehan satu bahasa dan pemerolehan dua bahasa. Yang keempat berdasarkan medianya, diantaranya pemerolehan bahasa lisan dan pemerolehan bahasa tulis. Yang kelima berdasarkan keasliannya, yaitu pemerolehan bahasa asli dan pemerolehan bahasa asing. Yang keenam yaitu berdasarkan keserentakan atau keberurutannya, yaitu diantaranya pemerolehan dua bahasa secara serentak dan pemerolehan dua bahasa secara berurutan. Teori pemerolehan bahasa. Ke-1 teori nativisme, yaitu teori ini menyatakan bahwa anak dilahirkan dengan perangkat akuisisi bahasa yang memungkinkan mereka belajar bahasa secara alami. Bahasa dianggap secara kemampuan biologis yang tidak bergantungan pada lingkungan. Yang kedua, teori behaviorisme, yaitu teori ini menekankan bahwa pemerolehan bahasa dipengaruhi oleh rangsangan lingkungan. Anak belajar bahasa melalui stimulus, respon, peniruan, dan penguatan tanpa faktor bawaan. Yang ketiga, teori kognitivisme, yaitu teori ini menyatakan bahwa perkembangan bahasa sejalan dengan perkembangan kognitif individu. Bahasa bukan bawaan alami, tetapi berkembang melalui interaksi berulang dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme dan interaktivisme, yaitu teori ini menekankan peran interaksi sosial dalam memperoleh bahasa, yang mana menjelaskan hubungan antara belajar dan perkembangan kognitif anak, di mana bantuan dari orang lebih mampu dapat mempercepat perkembangan bahasa anak. Selanjutnya yaitu proses pemerolehan bahasa dibedakan menjadi 2, yaitu 1 secara kompetensi. Secara kompetensi yaitu anak menyerap dan memahami pola bahasa melalui mendengar, mengamati, dan mempersepsikan. Yang kedua secara performasi, yaitu anak mulai mengucapkan bunyi bahasa, menyusun kata, hingga membentuk kalimat. Setelah menguasai performasi lisan, anak belajar menulis dari huruf, kata, hingga kalimat untuk menyampaikan gagasan. Selanjutnya yaitu faktor pendukung pemerolehan bahasa anak. Yang pertama, faktor alamiah, yaitu berkembang melalui stimulus lingkungan memungkinkan pemerolehan bahasa secara alami. Yang kedua, faktor perkembangan kognitif. Bahasa dan kognitif berkembang secara komplementer dalam interaksi sosial. Yang ketiga, faktor latar belakang sosial, yaitu struktur keluarga, kelompok sosial, dan budaya memengaruhi peluang anak dalam memperoleh bahasa. Yang terakhir yaitu faktor keturunan, yaitu jenis kelamin dan inteligensi memengaruhi, di mana anak perempuan cenderung lebih cepat serta IQ tinggi mempercepat pemerolehan bahasa. Selanjutnya yaitu faktor penghambat pemerolehan bahasa anak. Yang pertama yaitu kurangnya interaksi dua arah dengan orang tua maupun orang di sekitar anak. Yang kedua, peningkatan penggunaan gadget oleh anak.
Yang ketiga yaitu kurangnya atensi anak saat diajak berkomunikasi. Yang terakhir yaitu pengenalan bahasa asing yang terlalu dini pada anak. Berikut beberapa buku dan jurnal sebagai referensi materi saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.